Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah berpikir gak sih kenapa ikan cana atau kita kenal dengan ikan gabus ini begitu populer untuk saat ini? Bahkan dari beberapa jenis ikan cana harganya sampai tidak ngotak guys. Padahal itu kan cuma ikan gabus yang biasanya cuma digoreng. Oke, jika pikiran kalian sama, stay tune terus di video ini. Karena di video ini kita akan bahas sejarah dan perkembangan ikan cana. Let's go! Ikan cana atau sering juga disebut ikan gabus adalah salah satu jenis ikan air tawar yang berasal dari wilayah Asia Tenggara guys. Ikan cana memiliki sejarah panjang dalam budaya dan masyarakat di Asia, di mana ikan ini digunakan sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan bahkan dipercaya memiliki kekuatan magis. Di daerah Asia, penggunaan ikan cana sebagai sumber makanan telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Ikan ini sangat populer di negara-negara seperti India, Thailand, dan Indonesia, di mana ikan cana merupakan bahan utama untuk masakan tradisional yang lezat-lezat banget guys. Beberapa jenis ikan cana seperti contohnya cana striata atau kita kenal dengan ikan gabus itu bahkan dipercaya memiliki khasiat kesehatan dan digunakan sebagai bahan obat-obatan dalam pengobatan tradisional di beberapa negara. Selain sebagai sumber makanan dan obat-obatan, ikan cana juga memiliki nilai mistis dan budaya yang kuat di beberapa negara di Asia. Dalam budaya Asia, ikan cana dipercaya memiliki kekuatan magis dan dianggap sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, dan keberanian. Misalnya di Thailand, ikan cana sering disebut sebagai ikan naga dan dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kekuasaan. Sedangkan di Indonesia, ikan cana dikenal sebagai ikan gabus dan digunakan dalam upacara adat sebagai simbol kekuatan guys. Seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi, ikan cana juga mulai menjadi populer sebagai ikan hias guys. Beberapa jenis ikan cana memiliki warna yang indah dan pola yang menarik, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memelihara ikan ini guys. Namun meskipun ikan cana memiliki nilai budaya dan ekonomi yang cukup tinggi, pengembangan budidaya ikan cana sebagai sumber pangan dan ikan hias masih tergolong lambat. Beberapa faktor seperti kebijakan yang tidak jelas, keterbatasan teknologi, dan kekurangan pasar yang berkembang membuat budidaya ikan cana belum berkembang secara signifikan di beberapa negara Asia. Di Indonesia sendiri, penangkapan ikan cana dari alam liar masih sering dilakukan secara berlebihan, sehingga mengancam kepunahan populasi ikan cana di alam bebas guys. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk pengembangan budidaya ikan cana secara berkelanjutan sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi ikan cana di alam liar. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya pengembangan budidaya ikan cana sebagai sumber pangan dan ikan hias mulai dilakukan di beberapa negara di Asia. Beberapa penelitian dan praktik budidaya telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ikan cana ini, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pengembangan pasar ikan cana juga terus dilakukan. Di Indonesia sendiri, kepopuleran ikan cana untuk ikan hias sempat meredup guys. Alasan kenapa ikan cana belakangan ini kembali populer tidak lain karena ramainya pembeli ikan cana untuk keperluan kontes guys. Dan tidak lepas juga banyaknya konten kreator seperti Fajar Arif, Ginan Aquatic, dan lain-lain yang meramaikan ikan cana sehingga dikenal di Indonesia. Mindset masyarakat yang awalnya ikan cana atau gabus sama halnya dengan ikan konsumsi lainnya seperti lele, mujair, dan lain-lain kini berubah guys, dan mengenal ikan cana sebagai ikan yang cukup menarik dan memiliki nilai jual yang cukup bagus guys. Oke, dan itu adalah sejarah singkat mengenai asal-usul ikan cana di daerah Asia. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, dan itu aja untuk video ini, dan bila mana ada topik lain yang ingin kita bahas di channel ini, tulis di kolom komentar. Apakah itu tentang ikan cana atau topik-topik lainnya, tinggal ditulis aja di kolom komentar ya. Oke, dan segitu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.